Kembali bertemu dengan saya Iwayan Sarman di channel YouTube Cara Mudah Naik Pangkat Guru. Pada kesempatan ini saya kembali memberikan apresiasi dan terima kasih kepada sahabat guru hebat semua yang telah selalu berdiskusi, sehingga pada kesempatan ini saya kembali memandu sahabat guru hebat untuk optimalkan dampak pengiring integrasi literasi membaca dan numerasi melalui telaah RPP inovatif. Tentu di sini saya sudah lengkapi dengan contoh update RPP inovatif dan juga format telaah RPP sebagai panduan guru, kepala sekolah dan pengawas pembina untuk mengoptimalkan literasi dan numerasi semua mata pelajaran di satuan pendidikan. Nah, saya mulai dengan fokus literasi membaca dan numerasi pada asesmen kompetensi minimum itu khususnya pada literasi membaca, bagaimana mengembangkan kemampuan untuk menyelesaikan masalah dan kapasitas individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia, khususnya agar siswa itu mampu berkontribusi secara produktif di masyarakat. Nah, dari aspek numerasinya itu yang diukur adalah bagaimana kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari dari berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia. Nah, secara perbedaan tentu outcome yang diharapkan itu adalah bagaimana literasi membaca dan numerasi, khususnya di literasi membaca, itu mampu menghasilkan 3 aspek penting, mulai dari siswa mampu menyelesaikan masalah, siswa mampu mengembangkan kapasitas individu, dan tentunya adalah bagaimana berkontribusi secara produktif di masyarakat. Dan di berikutnya tentu di aspek literasi numerasinya, bagaimana kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan adalah menggunakan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk siswa-siswa tersebut. Ini menjadi sesuatu yang penting. Nah, sehingga di praktik baik implementasi literasi membaca itu dapat diukur melalui bagaimana guru mampu mengajak siswa berpendapat, membuat daftar tokoh, menceritakan kembali isi bacaan, mengaitkan isi bacaan dengan lingkungan sekitar, membandingkan isi bacaan dengan bacaan lain pada topik yang sama. Dilanjutkan dengan bagaimana menentukan isi bacaan yang disukai dan yang tidak disukai, memberikan pertanyaan pemantik sampai kepada siswa aktif menerangkan. Ini tentu berujung kepada bagaimana aktivitas membaca pada waktu luang ini juga sebagai pemantik dari literasi membaca. Nah, di berikutnya adalah bagaimana di implementasi literasi yang dapat dioptimalkan di sekolah. Itu adalah yang pertama, bagaimana pemahaman siswa terhadap pengetahuan faktual itu fokus pada unsur-unsur dasar yang harus diketahui, khususnya mengenai disiplin ilmu atau menyelesaikan masalah di dalamnya, serta mampu memahami sumber informasi yang dapat dipercaya. Ini merupakan sesuatu yang penting. Nah, di berikutnya itu adalah pengetahuan konseptual, itu difokuskan pada hubungan antar unsur dalam suatu susunan yang tentunya itu mengarah kepada terkait dengan teori, model, dan juga pemahaman tentang struktur, sampai kepada pengetahuan prosedural itu difokuskan pada bagaimana melakukan sesuatu, metode-metode dalam penemuan inquiry itu, dan juga kriteria untuk menggunakan keterampilan, algoritma, teknik, dan juga metode yang diterapkan, sampai kepada fokus kepada alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan, mulai dari aljabar, bilangan, geometri, pengukuran data, dan ketidakpastian. Ini menjadi sesuatu yang penting. Nah, oleh sebab itu ada 3 model pembelajaran pemantik AKM yang benar-benar bisa menjadi model yang dipilih. Itu adalah yang pertama, bagaimana model problem based learning dengan 5 tahapannya, mulai dari orientasi peserta didik kepada masalah, mengorganisasi peserta didik sampai membimbing penyelidikan individu dan kelompok, mengembangkan dan menyajikan hasil karya,
menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah, sampai di project based learningnya yang ada 6, mulai dari penentuan proyek, perancangan langkah-langkah penyelesaian proyek, penyusunan jadwal pelaksanaan proyek, sampai kepada penyelesaian proyek dengan fasilitas dan monitoring guru, penyusunan laporan dan presentasi publikasi hasil proyek, dan di terakhir itu adalah bagaimana evaluasi proses dan hasil proyek ini menjadi sesuatu yang penting, sampai kepada yang ketiga itu adalah bagaimana penerapan dari model pembelajaran STEM yang tentunya berpusat pada proyek didasarkan pada masalah dunia nyata. Maka ini merupakan sesuatu yang mengharuskan siswa untuk meneliti, mengusulkan dan memilih solusi, serta membuat desain agar proyek yang dihasilkan itu benar-benar diawali dari tahapan proses meneliti, mendesain, dan merancang prototipe yang dihasilkan, sampai kepada tahapannya dimulai dari memilih langkah yang memungkinkan untuk menggabungkan seluruh 5 aspek STEM, kemudian sampai kepada menggunakan rencana desain teknis, sampai di berikutnya adalah menguji prototipe, meminta siswa mengomunikasikan temuan, mendesain ulang, dan tentunya yang paling penting di STEM itu adalah mulai dari strategi mengintegrasikan setiap komponen ke dalam proyek STEM, mulai dari sains, pemilihan masalah, eksperimen yang digunakan, lalu bagaimana di aspek teknologinya meneliti, kemudian di tekniknya itu adalah membangun dan meningkatkan desain atau model yang dihasilkan, sampai kepada aspek seninya di menulis, mengomunikasikan atau mempresentasikan, membuat model, dan juga yang terakhir itu adalah bagaimana matematikanya, mengumpulkan data, menganalisis hasil, dan juga hal-hal terkait dengan masalah geometrinya di situ. Nah, di berikutnya tentu ketika modelnya sudah sesuai, bagaimana sekarang dilanjutkan dengan sahabat guru hebat melakukan telaah RPP inovatif untuk kesesuaiannya dengan asesmen kompetensi minimum. Itu mulai dari print out secara keseluruhan KD dulu supaya nanti dihasilkan, dianalisis mana yang bisa digunakan untuk dipilih agar bisa dioptimalkan melalui proses pembelajaran yang sudah diajukan tadi, mulai problem based learning, project based learning, sampai ke STEM-nya, sehingga dari ketiganya ini nanti akan ditentukan mana saja KD yang esensial, KD yang memang merupakan prasyarat, dan KD yang berbasis kecakapan hidup itu yang penting untuk diterapkan di dalam pembelajaran, apalagi di pandemi COVID-19 ini. Nah, di berikutnya adalah tentu format telaah RPP ini diawali dengan bagaimana kesesuaian identitas sekolah, KD yang dipilih, dan alokasi waktu yang digunakan. Di selanjutnya bagaimana tujuan pembelajaran sesuai dengan KD, dijabarkan menggunakan nomor secara lengkap, memuat kompetensi, konten, dan variasi. Ini tentu menjadi sesuatu yang penting. Kemudian pemilihan model, apakah model yang dipilih tadi itu merupakan problem based learning, project based learning, atau STEM, ataupun juga STEM di sini yang bisa dipilih. Khususnya bagaimana mampu menyelesaikan masalah, mengembangkan kapasitas siswa, dan juga produktif di dalam menghasilkan setiap proses pembelajaran yang diikuti. Dan yang terakhir ini di evaluasi itu adalah bagaimana kesesuaian KD. Evaluasi yang dibuat itu mengacu kepada KD, difokuskan kepada menyusun soal dan teks yang digunakan sebagai konteks betul-betul baru dan belum pernah diakses oleh siswa, sehingga dapat mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi. Nah, berikutnya saya akan berikan contoh format telaah RPP inovatif dan juga mengembangkan kapasitas individu dan bisa berkontribusi secara produktif di dalam keseharian siswa. Maka telaahnya kita awali dengan format sebagai berikut, yaitu yang pertama adanya KD keseluruhan yang sudah di print out tadi, ya, kemudian adanya hasil analisis KD, mana yang KD esensial, KD prasyarat, mana KD berbasis kecakapan hidup, sampai kepada
Identitas RPP memuat identitas sekolah, KD, dan juga alokasi waktu. Kemudian dilanjutkan dengan memuat tujuan pembelajaran. Lalu tujuan pembelajaran itu telah memenuhi dari konten, materi, dan variasi, merujuk pada 6 dimensi profil pelajar Pancasila dan 19 elemen kunci, sampai kepada guru menyampaikan manfaat penting dari KD yang dipelajari, dilanjutkan dengan adanya model pembelajaran yang diterapkan sesuai dengan karakteristik KD, sampai kepada kegiatan pendahuluan sekarang. Bagaimana di pendahuluan itu guru menyampaikan tujuan pembelajaran, guru mengaitkan tujuan pembelajaran dengan materi sebelumnya sebagai apersepsi, mengajukan pertanyaan terbuka untuk memantik siswa berpikir untuk merancang alat yang kalau memang ini dihasilkan. Lalu di berikutnya sampai di kegiatan inti menjelaskan yang paling pertama dulu adalah membagi siswa menjadi beberapa kelompok, sampai ke guru menjelaskan model pembelajaran, kemudian diimplementasi literasi membacanya, mulai mengajak siswa berpendapat, membuat daftar tokoh, menceritakan kembali isi bacaan, sampai kepada aktivitas siswa yang harus benar-benar dimanfaatkan pada waktu luang. Lalu siswa memaparkan hasil kemampuan menyelesaikan masalah, kemudian siswa berhasil memaparkan pengembangan kapasitas diri, sampai kepada berhasil memaparkan produk yang telah dihasilkan selama pembelajaran. Dan di kegiatan penutup itu tentu diakhiri sebelum penutup itu ada refleksi terkait proses pembelajaran yang telah dilakukan guru dan cara siswa meningkatkan hasil pembelajaran. Nah, di skor yang memang harus diterapkan di dalam telaah RPP inovatif ini adalah 0 itu tidak sesuai, 1 sebagian sesuai, 2 itu adalah sesuai semuanya. Nah, tentu telaah format yang digunakan, nah sekarang RPP yang sudah berhasil saya update, ini menggunakan model Project Based Learning, itu adalah KD 3.6 dan 4.6. Di sini sudah dikembangkan bagaimana KD-nya C3, kemudian IPK-nya dimulai dari IPK jembatan C2, kemudian baru IPK utama C3, kemudian ada IPK pengayaan ada C4, kemudian C5 dan seterusnya. Lalu dari semua itu dikelompokkan menjadi tujuan pembelajarannya, sudah dibagi menjadi tujuan pembelajaran pertemuan 1, pertemuan 2, pertemuan 3, pertemuan 4 dan pertemuan 5, sampai kepada di langkah-langkah pembelajaran. Di sini juga sudah diberikan khususnya ada orientasi motivasi. Di motivasi guru menyampaikan tujuan pembelajaran pertemuan 1, guru menyampaikan manfaat pentingnya proses elektrolisis, lalu guru mengajukan pertanyaan terbuka, sampai kepada apersepsinya, siswa menyimak apersepsi dan kehidupan atau kehidupan nyata, dikaitkan, mengaitkan tujuan pembelajaran dengan aspek kehidupan sehari-hari. Lalu di kegiatan inti itu dimulai dari implementasi model pembelajaran proyek. Langkah pertama penentuan proyek. Di langkah kedua itu adalah perancangan langkah-langkah penyelesaian proyek, sampai kepada langkah ketiga itu adalah penyusunan jadwal pelaksanaan proyek, sampai kepada langkah keempat penyelesaian proyek dengan fasilitasi dan monitoring guru. Lalu langkah kelima penyusunan laporan dan presentasi publikasi hasil proyek. Pada langkah yang keenam evaluasi proses dan hasil proyek, sampai kepada kegiatan penutup. Dan tentu di sini akan diakhiri dengan contoh soal yang sudah coba juga dikembangkan terkait dengan hal-hal yang baru. Dan di telaah format RPP sudah dilakukan, lalu RPP-nya sudah diupdate, maka di tahapan berikutnya adalah bagaimana kehadiran guru di kelas. Ini tentu sahabat guru hebat harus percaya diri bagaimana menciptakan pembelajaran efektif melalui integrasi literasi membaca dan numerasi pada semua mata pelajaran. Ini tentu yang paling penting. Yang pertama yang harus dilakukan adalah bagaimana guru harus bersemangat dan menampilkan alat peragam melalui inovasi pembelajaran sesuai KD yang telah dipilih. Lalu guru memberikan apresiasi kepada siswa yang tentunya terlibat selama proses pembelajaran dan memastikan siswa memahami KD yang dibahas, termasuk siswa dengan pemahaman cenderung lambat.
ini juga dipandu secara berkelompok agar memahami konsep itu secara mendalam, dan akhirnya ketika siswa memahami konsep secara mendalam, maka akan mampu menghasilkan produk pembelajaran sesuai dengan yang diharapkan. Dan yang ketiga adalah bagaimana menyusun instrumen baru yang belum pernah diakses siswa selama pembelajaran untuk memberikan tantangan sekaligus mengembangkan dan melatih siswa berpikir tingkat tinggi. Ini yang paling penting untuk menjadi perhatian kita bersama. Nah, ketika guru diamati oleh observer di dalam kelas, ini tentu bagaimana kehadiran guru benar-benar menyiapkan diri untuk semangat dan juga memberikan hal yang terbaik selama proses pembelajaran itu, khususnya bagaimana melibatkan siswa, bagaimana siswa itu harus diaktifkan dengan fasilitasi guru setelah merancang proses pembelajaran itu, tentunya dengan menghadirkan model yang sesuai dengan KD, tidak monoton, sekaligus mengakomodir semua gaya belajar, maka diharapkan siswa belajar nyaman dan aman karena tentunya pembelajaran yang efektif itu telah dihadirkan oleh guru. Nah, di terakhir tentu bagaimana penilaian itu harus dirancang mulai dari aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dan sekali lagi diskusi yang saya sampaikan di sini adalah bagaimana aspek penilaian sikap mulai dari lembar observasi, jurnal, penilaian diri, dan penilaian antar teman itu penting untuk dilakukan, dan juga penilaian pengetahuan. Ada tertulis lisan penugasan dan produk itu yang sesuai dengan KD, ini yang paling penting harus dipilih. Begitu juga penilaian keterampilan, fokusnya kepada praktik, proyek, portofolio, dan produk ini benar-benar dihasilkan oleh siswa ketika siswa benar-benar sudah memahami konsep yang diajarkan, terlibat, dan juga memahami secara lebih mendalam dari KD yang dipelajari. Nah, tentu akhirnya adalah bagaimana siswa dari aspek literasi dan numerasinya itu betul-betul mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi, lalu mengembangkan dirinya, kemudian diakhiri dengan berkontribusi dengan produk yang dihasilkan, maka benar-benar literasi numerasi dan mampu dirancang oleh guru-guru, maka ini menjadi sesuatu yang penting untuk dikembangkan dan dioptimalkan. Semoga bermanfaat. Salam sehat dan sukses selalu. Terima kasih.